Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tipe-tipe hosting. Secara umum, ada 4 tipe hosting. Yang pertama adalah share hosting, yang kedua VPS atau Virtual Private Server Hosting, yang ketiga cloud hosting, yang keempat dedicated hosting. Keempat tipe hosting ini tentu saja bertindak sebagai tempat untuk menyimpan data-data website kita. Tetapi, setiap hosting memiliki perbedaan dari spesifikasinya, harganya, kontrol terhadap server, keamanan, dan yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Tipe hosting yang pertama adalah share hosting. Share hosting merupakan layanan hosting di mana akun hosting kita ditaruh bersama-sama dengan akun hosting yang lain dalam satu server yang sama. Kalau dianalogikan sebagai ruangan, ada satu ruangan kemudian disewakan ke orang banyak. Nah, kita datang untuk menyewa bagian dari ruangan tersebut. Ruangan di sini bisa dianalogikan sebagai server ya. Untuk kelebihan dari share hosting, yang pertama adalah harganya sangat terjangkau. Yang kedua, mudah digunakan bagi pengguna baru. Yang ketiga, fully managed, artinya konfigurasi dan pengelolaan server ditanggung oleh penyedia hosting. Kekurangannya sendiri yaitu overload dan gangguan pada satu website akan mempengaruhi website yang lainnya. Karena digunakan secara bersama-sama, otomatis sumber daya dari share hosting ini sangat terbatas. Dan kekurangan terakhir yaitu pengguna tidak memiliki akses untuk konfigurasi server sendiri. Tipe yang kedua adalah VPS hosting. VPS atau Virtual Private Server merupakan opsi bagi pengguna yang membutuhkan sumber daya besar dan keleluasaan lebih dalam menyesuaikan pengaturan server. Konsep VPS sebetulnya mirip dengan share hosting, satu server digunakan oleh beberapa website sekaligus, tetapi sumber daya VPS hosting ini bersifat dedicated. Dengan kata lain, performa website kita tidak akan terpengaruh oleh website yang lainnya. Artinya kalau ada website yang gangguan, website kita tidak akan terpengaruh. Adapun kelebihan dari VPS hosting yaitu gangguan pada website lain tidak akan mempengaruhi website kita. Yang kedua, pengguna mendapatkan akses untuk konfigurasi server sendiri. Yang ketiga, pengguna bebas memilih sistem operasi server dan panel kontrol. Selanjutnya, pengguna juga mendapatkan dedicated IP. Dan yang terakhir, harganya tidak murah tetapi tidak terpaut jauh dengan harga dari share hosting. Untuk kekurangannya sendiri, pengguna harus memahami cara konfigurasi dan pengelolaan server. Hosting selanjutnya yaitu cloud hosting. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan teknis, tetapi website kita sudah membutuhkan sumber daya yang lebih besar, maka cloud hosting adalah jawabannya. Hosting ini mirip dengan share hosting, tetapi dengan kapasitas penyimpanan serta bandwidth yang lebih tinggi. Kelebihannya, website tetap dapat berjalan ketika salah satu server mengalami masalah. Kedua, gangguan pada website lain tidak akan mempengaruhi website kita. Yang ketiga, kelebihan dari cloud hosting yaitu fully managed, mudah digunakan seperti share hosting. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama biayanya cukup mahal, yang kedua tidak ada akses untuk konfigurasi server. Untuk tipe hosting selanjutnya yaitu dedicated hosting. Dedicated hosting merupakan upgrade dari VPS hosting. Kemampuannya sama seperti hosting VPS, akan tetapi satu server hanya dipakai oleh satu pengguna. Kelebihannya yang pertama, satu server hanya dipakai oleh satu pengguna, sehingga mendapatkan akses untuk konfigurasi server. Yang kedua, pengguna bebas memilih sistem operasi dan panel kontrol. Yang ketiga, pengguna mendapatkan dedicated IP. Sebetulnya sama saja ya dengan yang VPS untuk kelebihannya. Nah, kekurangannya sendiri yaitu pengguna harus memahami cara konfigurasi dan pengelolaan server. Yang kedua, biayanya cukup mahal. Dari keempat hosting tersebut, yang mana kira-kira hosting yang cocok untuk website kita nanti? Kita bahas ya satu-satu. Tipe hosting share hosting cocok untuk pengguna yang baru belajar membuat website dan mengelola website. Kemudian, share hosting juga cocok untuk website kecil dengan jumlah pengunjung yang sedikit.
Share hosting juga cocok untuk website yang tidak membutuhkan sumber daya besar. Tipe hosting yang kedua yaitu cloud hosting, cocok untuk pengguna yang belum paham dengan pengelolaan server, tetapi memiliki website dengan jumlah pengunjung yang banyak. Kemudian, cloud hosting juga cocok untuk website yang membutuhkan sumber daya besar dan skalabilitas yang baik. Kemudian, hosting yang selanjutnya adalah VPS. VPS sendiri cocok untuk pengguna dengan pengetahuan teknis yang mumpuni. VPS juga cocok untuk pengguna yang menginginkan sumber daya terdedikasi dengan biaya cukup rendah. Kemudian, VPS juga cocok untuk website yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Dan yang terakhir, dedicated hosting ini cocok untuk pengguna dengan pengetahuan teknis yang mumpuni, lalu untuk pengguna yang menginginkan sumber daya terdedikasi dan mampu mengeluarkan biaya dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, dedicated hosting ini cocok untuk website yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Dari keempat tipe hosting ini, yang paling disarankan untuk pemula adalah share hosting. Kenapa begitu? Karena pengaturannya mudah, kemudian biayanya cukup rendah, dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Oke, sampai sini saja. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.